Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Zazra Octaviania Zari, Stambuk F11111987, mahasiswa S1 Teknik Sipil Universitas Tadulako. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan teman-teman semua ilmu mengenai manajemen risiko proyek. Nah, apa sih yang akan kita pelajari? Nah, yang pertama ada manajemen risiko proyek, kedua jenis-jenis risiko proyek, ketiga analisa risiko, keempat resiko biaya konstruksi, kelima resiko waktu pelaksanaan, keenam resiko kontrak, ketujuh resiko kontraktor, kedelapan resiko konsultan, dan terakhir resiko K3. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 diantaranya. Ya, kita mulai dari definisi manajemen risiko proyek. Nah, manajemen risiko proyek merupakan proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko proyek. Nah, tujuannya untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif dan mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang merugikan proyek. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada struktur rincian risiko, di mana dalam suatu proyek tentunya terdapat bagian teknis, eksternal, organisasi, manajemen proyek, dan teman-teman bisa lihat di sini bagian-bagiannya. Ini berkemungkinan terjadinya risiko yang akan mendatang. Nah, kita masuk ke jenis-jenis risiko proyek. Nah, dalam konteks bisnis yang sederhana, risiko dapat dibagi menjadi 2, yaitu risiko bisnis dan risiko yang dapat dijaminkan. Nah, risiko bisnis atau spekulatif, ini adanya peluang untung dan rugi. Nah, termasuk dalam jenis ini adalah cuaca buruk, inflasi, resesi, klaim konsumen, dan sebagainya. Selanjutnya ada risiko yang dapat dijaminkan atau risiko murni. Nah, ini hanya ada satu kemungkinan, yaitu kerugian. Nah, apa sih jenis risiko ini? Nah, yaitu yang pertama, risiko kerusakan hak milik. Nah, misalnya risiko kebakaran. Kedua, risiko kerugian tidak langsung. Ini terkait dengan perlindungan terhadap kontraktor dari kerugian tidak langsung. Nah, misalnya risiko akibat pemindahan atau penempatan peralatan, pemindahan sisa bangunan, dan selanjutnya ada risiko karena ada kewajiban sah atau tentang undang-undang. Nah, misalnya risiko akibat desain produk yang salah, kesalahan desain, kegagalan mencapai tujuan proyek, dan sebagainya. Selanjutnya, ada risiko tenaga kerjaan, seperti kecelakaan tenaga kerja, keluarnya tenaga kerja kunci, dan sebagainya. Nah, adapun sumber risiko lain, teman-teman, ini ada eksternal yang tidak dapat diprediksi dan ada juga eksternal dapat diprediksi. Nah, apa sih contohnya? Nah, yang eksternal yang tidak dapat diprediksi adanya perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah, contohnya kenaikan harga BBM, perubahan peraturan dari pemerintah seperti pajak, ketenaga kerjaan, devaluasi, dan teman-teman bisa lihat baca semua. Dan ada juga act of God dan natural hazard. Nah, seperti itu teman-teman, kayak banjir, gempa bumi, ya seperti itu ya. Dan selanjutnya ada eksternal dapat diprediksi. Nah, ini seperti apa? Nah, ini adalah contohnya kondisi perekonomian negara kurang baik, terus masalah dalam penyediaan sumber daya, terus ada kondisi owner yang kurang mendukung, terus kondisi perusahaan atau cabang yang kurang baik, dan retribusi di luar dugaan. Nah, untuk contohnya ini teman-teman bisa baca. Dan kita next ya. Nah, gimana sih strateginya untuk menangani resiko yang akan datang, misalnya resiko negatif. Nah, itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada avoid. Nah, ini penghindaran resiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko yang merugikan. Nah, dan juga mengisolasi tujuan proyek dari dampak resiko atau pengunduran tujuan yang dalam bahaya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada namanya transfer. Nah, ini pembinaan resiko mensyaratkan pergantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga, seperti itu. Dan selanjutnya ada mitigate. Nah, itu pengurangan peluang atau dampak peristiwa beresiko merugikan ke ambang batas yang dapat diterima. Nah, sedangkan untuk strategi
resiko yang positif, teman-teman kita juga punya 3 yang namanya exploit. Exploit itu merupakan strategi untuk memastikan bahwa kesempatan dapat terrealisasi. Nah, contohnya menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau penyediaan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Terus selanjutnya ada share, di mana alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Nah, contohnya apa? Special purpose company atau joint venture seperti itu. Nah, selanjutnya ada NH ya seperti itu teman-teman. Nah, itu memodifikasi atau ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendalian kunci dari risiko berdampak positif. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai analisis risiko proyek. Nah, di sini kita menggunakan analisis risiko kuantitatif yang merupakan proses menganalisis dampak risiko dan membuat penilaian atau rating numerik terhadap risiko-risiko yang ada. Nah, kegiatan analisis risiko kuantitatif ini dapat dilakukan dengan teknik simulasi Monte Carlo. Nah, dan juga analisis pohon keputusan. Nah, kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk yang pertama menilai kemungkinan pencapaian tujuan proyek yang spesifik, kedua mengidentifikasi risiko yang sangat perlu diperhatikan, ketiga mengidentifikasi secara realistik biaya, jadwal lingkungan yang dapat dicapai, dan terakhir menentukan keputusan yang paling baik dari manajemen proyek jika terjadi hasil-hasil yang tidak diharapkan, seperti itu. Nah, jadi 3 poin tadi kesimpulannya apa? Nah, setiap kegiatan usaha jasa konstruksi itu akan selalu muncul 2 hal yang berdampingan, teman-teman, yaitu adanya peluang memperoleh keuntungan dan resiko menderita kerugian. Ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, tidak hanya sedikit usaha jasa konstruksi yang mengalami kegagalan maupun kerugian. Itu kegagalan atau kerugian dalam jasa konstruksi itu sebagian besar disebabkan oleh ketidaktepatan pengambilan keputusan dalam menangani resiko. Nah, gunanya untuk menghindari ini, teman-teman sebagai seorang project manager itu harus mampu melakukan pengolahan resiko-resiko sehingga tidak berakibat fatal pada pencapaian sasaran proyek, seperti itu. Nah, gimana teman-teman? Apakah sudah paham sejauh ini mengenai 3 poin tadi? Nah, kalau misalkan teman-teman belum paham, silahkan tanya-tanya di kolom komentar di bawah, dan mungkin teman-teman bisa mengirim pertanyaan di email saya, WhatsApp saya, atau di Instagram. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan ilmu tipis-tipis ya dari saya tentang manajemen risiko proyek, dan see you next time. Bye-bye, thank you.